Ini berempat. Ya, sok. Tong lami-lami nya. Kedap dah, Pak. Nah, sok atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pak Adeng Bustaman, SPD, yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja kegiatannya. Kepada teman-teman, silakan untuk menyampaikan pertanyaan untuk wawancara kali ini. Waktu dan tempat. Bapak mau tanya kalau kurikulum yang digunakan di sekolah Bapak apa ya? Oke, kurikulum yang digunakan di SMA Jalan Cagak mungkin ya. Kurikulum 2013. Dan ini sudah sudah disahkan oleh pemerintah untuk penggunaan kurikulum 2013 ini pada tahun 2014. Seluruh sekolah wajib menggunakan kurikulum 2014, kecuali sekolah yang masih menyelenggarakan kurikulum 2006 atau KTSP waktu itu dipersilakan sampai menyelesaikan. Untuk SMA Jalan Cagak sendiri, pada waktu itu Bapak Wakasai Kurikulum tahun 2013 itu dimulai penggunaan kurikulum 2013 sampai sekarang. Baik, kemudian bagaimana kesesuaian kurikulum dengan tujuan sekolah? Apakah sudah sesuai kurikulum tersebut? Jika ada yang tidak sesuai, apa dan bagaimana cara mengatasinya? Pada dasarnya kurikulum 2013 itu disusun oleh pemerintah dalam rangka menselaraskan dengan kebutuhan zaman dan juga keadaan siswa pada masa kini. Nah, otomatis perubahan kurikulum itu harus disertai juga dengan perubahan mindset dari Bapak dan Ibu guru supaya tujuan kurikulum itu tercapai. Ya. Nah, dalam perjalanannya memang banyak kendala, antara lain dari segi penilaian. Ya. Penilaian untuk kurikulum 2013 ini sangat mendetail, sehingga kalau guru yang mengajarnya banyak siswanya, ini akan menguras energi. Ya. Tetapi kalau hanya guru kelas, itu satu guru hanya memegang atau mengajar hanya 36 siswa, barangkali ini bisa dilaksanakan. Kalau pandangan Bapak sih K13 ini cocok digunakan untuk guru kelas, gitu ya, guru SD seperti itu, karena memang deskripsi penilaiannya itu mendetail, gitu ya. Tapi kalau untuk di SMA, karena satu guru itu bisa lebih dari 200 orang gitu ya, mungkin dari 6 atau 7 kelas, ini akan menyulitkan untuk guru karena harus menilai perorangan gitu ya. Itulah ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan, juga ada nilai sikap. Sikapnya juga dibagi dua, sikap sosial sama sikap religius. Ini akan memakan waktu gitu ya, dan menguras energi untuk guru SMP dan juga guru SMA. Nah, tadi permasalahannya kesiapan dari sekolah dalam hal ini guru, sarana, prasarana itu juga dibutuhkan untuk menselaraskan tujuan K13 yang diarahkan oleh pemerintah dan juga oleh sekolah gitu. Kalau selama ini tujuan sekolah dengan tujuan K13 itu selaras, akan tetapi dalam prosesnya mungkin perlu waktu gitu ya.
Karena target pemerintah itu kan hasil dari K13 itu di tahun 2025 atau 2045. Sehingga ada perubahan karakter dari siswa mulai sekolah dasar sampai sekolah menengah, seperti itu. Apakah kurikulum tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa? Nah, jika K13 ini diterapkan secara baik, gitu ya, ini mestinya sesuai dengan kebutuhan siswa, gitu. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mungkin pihak sekolah atau guru juga agak kesulitan karena memang ada tuntutan bagi guru itu mengajar 24 jam pelajaran minimal gitu ya. Dan itu juga untuk kebutuhan sertifikasi. Dan ini bertentangan atau bentrok dengan kebutuhan siswa yang agak dipaksakan gitu ya. Karena guru butuh jam sehingga sekolah kadang-kadang harus mengorbankan siswa untuk mengikuti pembelajaran yang memang tidak disukai. Kalau ini diterapkan secara baik, dan ini harus dilakukan pemetaan dulu sehingga guru itu tidak dipaksa untuk mengajar 24 jam gitu ya. Sehingga terkesan mungkin ketika Anda di SMA, Anda masuk peminatan IPS tapi mempelajari peminatan IPA gitu ya. Kayak fisika atau kimia. Ini kadang-kadang bentrok dengan kebutuhan guru gitu. Karena ada guru yang memang membutuhkan jam. Sehingga siswa yang IPS atau yang IPA itu agak sedikit dipaksa untuk mempelajari pelajaran yang tidak diminati. Padahal ini mestinya sesuai dengan peminatannya gitu ya. Memang ini K13 ini harus dirombak, maka sekarang gitu ya, sekarang Pak Menteri sekarang itu kan akan merombak kurikulum berdasarkan minat siswanya masing-masing seperti itu. Ini di luar negeri sudah diterapkan, tapi di kita memang perlu reformasi gitu ya untuk perubahan kurikulum atau penyesuaian kurikulum lah namanya gitu ya. Ya seperti itu. Dampak pandemik terhadap implementasi kurikulum, apakah ada penyesuaian? Nah, dalam keadaan pandemi ini, pemerintah sendiri atau dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah mengeluarkan aturan gitu ya, adanya penyesuaian kurikulum. Jadi siswa itu tidak dipaksakan untuk memahami seluruh kompetensi dasar yang di awal itu begitu banyak gitu. Tetapi ada penyesuaian, mungkin karena pembelajarannya juga kurang efektif ya dengan online seperti ini, makanya ada penyesuaian jumlah KD yang harus ditempuh oleh siswa. Dan ini tidak semuanya juga dipahami oleh guru-gurunya gitu kan. Jadi ketika dalam keadaan pandemi ini mestinya guru juga paham bahwa pemenuhan kompetensi dasar itu ada perubahan. Ini mental ini yang kadang-kadang sama guru-guru kurang dipahami gitu ya. Sehingga agak dipaksakan. Misalkan kalau yang normal itu KD-nya ada 12, padahal di KD penyesuaian itu mungkin hanya 8 saja gitu ya dari 12 itu. Nah, pemerintah sudah mengantisipasi itu dengan perubahan atau penyesuaian KI dan KD seperti itu. Dan ini untuk beberapa sekolah barangkali yang sampai informasinya itu sudah ada perubahan. Nah, seperti itu. Kemudian, apa saja kendala yang dihadapi dalam pembuatan silabus atau RPP, khususnya ketika harus menyesuaikan kurikulum yang ada dengan kondisi belajar di masa pandemik ini? Ya, otomatis di mental guru, sekolah, dan siswa juga harus ada perubahan, gitu ya. Perubahan memahami silabus dan juga
KIKD yang akan diajarkan. Yang tadinya pembelajaran lewat tatap muka, sekarang menjadi pembelajaran tatap maya, ya. Nah, seperti ini. Otomatis banyak sekali kehilangan suasana gitu ya, ketika dalam keadaan pembelajaran tatap muka. Misalnya guru harus memahami anak dari mulai A sampai Z, kalau di pembelajaran tatap muka kan bisa diawasi langsung gitu ya. Tetapi dalam keadaan online seperti ini, agak susah untuk mengawasi dari segi karakteristik anak gitu ya. Oleh karenanya penyesuaian silabus itu mesti dilakukan dan juga penyusunan RPP. Dan ini membutuhkan keluasan wawasan guru dalam hal penyesuaian kurikulum dan juga penyusunan RPP. Di samping itu juga penguasaan perangkat gitu ya, sarana prasarana atau dalam hal ini IT gitu ya, atau aplikasi seperti Zoom seperti ini, dan tidak semuanya guru paham gitu ya. Oleh karenanya ada yang pembelajaran itu menggunakan metode atau pendekatan daring, ya. Daring itu dalam jaringan seperti ini, online. Siswa belajar seperti di kelas hanya medianya dirubah. Akan tetapi ada juga yang menggunakan via offline atau luring, gitu ya, luar jaringan. Artinya sekolah menyediakan modul atau menyediakan materi pembelajaran, kemudian diserahkan ke siswa, siswa mempelajari mandiri atau secara berkelompok, kemudian nanti tugasnya diserahkan ke sekolah, seperti itu. Oke, lanjut. Bagaimana implementasi pelaksanaan kurikulum pada pembelajaran di kelas seperti pendekatan, strategi, metode, serta teknik yang digunakan di dalam kelas? Nah, ini kendala yang satu lagi barangkali ya, penerapan pendekatan, kemudian strategi dan lain sebagainya, itu tidak maksimal gitu ya. Ketika satu materi diajarkan dalam bentuk daring seperti ini, kemudian siswa juga ada tingkat kebosanan yang tinggi, oleh karenanya untuk tatap maya ini barangkali banyak sekali kekurangan gitu ya. Kekurangan dari segi penguasaan teknologi atau kesiapan sarana prasarananya sekolahnya gitu kan. Menyiapkan aplikasi seperti ini, kan ada juga yang memang tidak paham mengenai aplikasi seperti ini gitu ya. Di samping gurunya harus mengubah mindset, siswanya juga harus mengubah mindset. Barangkali untuk 1 tahun kemarin itu di masa pandemi, mestinya itu jadi pembelajaran buat sekolah gitu ya. Kalau ini pandemi masih langsung, kalau ini masih pandemi berlanjut, kemungkinan PJJ-nya atau online-nya harus dimantapkan oleh pihak sekolah gitu ya. Dan anak-anak juga harus menyadari bahwa mereka itu belajar sekarang dalam keadaan daring atau luring seperti ini. Nah, kendalanya orang tua kurang mendukung, gitu kan, karena biasanya orang tua hanya mengantarkan siswa ke sekolah, sehingga banyak yang hilang gitu ya. Pertama untuk pendidikan karakter itu. Jadi bukan hanya strategi pembelajaran, kemudian metode dan lain sebagainya. Kalau metode kemungkinan banyaknya ceramah saja seperti ini, satu jalur lah gitu ya. Karena anak-anak kadang-kadang tidak siap untuk belajar online. Ada yang kuotanya gitu kan, ada yang HP-nya belum dicas, ada yang memang baru bangun tidur gitu kan. Kemudian si kameranya tidak dibuka karena memang malu mungkin gitu ya. Nah, banyak sekali problematika ketika dalam pembelajaran daring seperti ini. Otomatis ini harus menjadi bahan renungan buat sekolah dan juga buat guru-guru. Kalau ini pembelajaran masih dilaksanakan harus seperti ini gitu ya. Jadi banyak sekali kendala yang harus diselesaikan lah gitu ya. Terutama sih minat siswanya gitu ya. Kalau minat siswanya tinggi, saya kira tidak ada masalah gitu.
paling di metode-metode yang sifatnya harus ada kelompok gitu ya, pembelajaran kelompok. Karena kalau pembelajaran offline tatap muka itu kan anak bisa belajar sambil buka buku gitu kan. Sementara kalau seperti ini harus efektif gitu ya. Efektif dalam arti kan si aplikasinya berbayar gitu kan. Jadi mungkin pembelajaran hanya 30 menit atau 20 menit saja, sisanya ya belajar mandiri seperti itu. Makanya ada kolaborasi antara luring dan daring. Ketika daring itu hanya digunakan untuk evaluasi saja seperti ini, misalkan ya, apa kendala yang dihadapi oleh kamu misalkan ya, ini kayak ini belajar. Jadi ini hanya sekadar evaluasi saja, mungkin tidak menyampaikan materi gitu ya. Materinya silakan dipelajari dalam bentuk modul oleh siswa sekalian di rumah, kemudian pelajari. Nah, ketika meeting seperti ini, paling hanya konsultasi saja apa yang kesulitan apa yang dihadapi seperti itu. Ya, mangga lanjut. Ada kesulitan umum yang mungkin dihadapi dalam penerapan kurikulum, Pak? Ya, kesulitannya tadi ya, yang pertama mungkin kesiapan guru gitu ya, kesiapan guru. Tidak semuanya guru siap menghadapi pembelajaran daring di masa pandemi ini, karena tadi itu ya, apa namanya, penguasaan teknologi, penguasaan apa namanya, sarana prasarana gitu ya, kuota mungkin juga kan terkendala kan gitu. Tapi kalau pemerintah sebetulnya sudah mensupport kuota gitu ya. Hanya tinggal di sisi guru sama siswanya. Nah, itu kendala yang apa namanya, kendala yang umum gitu ya. Yang kedua itu hilangnya pendidikan karakter ini ya. Pendidikan karakter tidak terlaksana dengan baik karena memang kita tidak ada interaksi secara langsung gitu ya. Misalkan anak meningkatkan kedisiplinnya kalau lewat daring ini agak susah gitu ya. Masuk jam 7 misalkan, tidak semuanya siap masuk jam 7 kan tuh. Terus berpakaian seragam, kan tidak seragam juga nggak apa-apa kan susah gitu mengasih hukumannya kan gitu. Kamu kenapa kameranya nggak dihidupkan?" "Ah Pak males Pak," cukup sungan seperti itu gitu kan. Artinya itu perlu, apa ya, perlu trik khusus lah gitu ya ketika siswa, belajar dalam masa pandemi seperti ini melalui daring lah gitu ya. Banyak hal sebetulnya kendala-kendala yang dihadapi, oleh karenanya support orang tua ini kadang-kadang kalau sudah setahun seperti ini gitu ya, orang tua itu sudah males gitu kan melihat anaknya di rumah terus udah bukan belajar gitu kan, kebanyakan, main gitu. Apalagi sekarang sudah punya HP masing-masing, malah digunakan untuk main game online, bukan untuk belajar gitu. Nah, pengawasan itu di orang tua hilang karena orang tua kan harus bekerja gitu kan. Sementara anak dibiarkan mandiri, tidak semuanya siap belajar kan gitu. Nah, pengawasan dari sekolah, memang terbuka, kemudian dari orang tua juga kesusahan. Ketika anak menghadapi problematika di materi misalkan, dia bingung harus bertanya kepada siapa kan gitu, sama orang tuanya, tidak tahu, orang tuanya nggak ada, kan orang tuanya bekerja, otomatis dia paling nanya ke temannya gitu kan. Nah, ini bayangkan kalau di anak SD gitu kan, anak SD, anak PAUD, anak TK itu kan pembelajaran daring agak susah gitu ya. Bukan agak susah lagi, susah gitu ya. Kalau anak SMA, kuliah mungkin seperti Anda ini sudah tidak ada masalah gitu kan. Karena hanya menyampaikan, mendengarkan materi saja sudah untuk pembelajarannya ceramah seperti ini atau diskusi, kemudian nanti mencari jawabannya masing-masing itu bisa dilakukan. Tapi kalau tingkat SMA, tingkat SMP harus diawasi terus kan gitu. Seperti ini misalkan untuk, silakan jawab dan ditunggu jawabannya 10 menit sekarang. Nah, harus seperti itu kan gitu. Sementara kan mereka bisa aja nutup kan gitu, "Apa saya disuruh sama orang tua ke pasar nih beli apa," itu kan gitu. Nah, itu barangkali gitu ya, kesesuaian antara jam belajar dengan yang ada di sekolah dan ada di rumah, seperti itu. Ya itu, Mangga. Terima kasih Bapak, sudah selesai. Cukup? Iya cukup.
Hatur nuhun Oke. Bapak. Mangga. Mudah-mudahan membantu ya, mangga itu. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Udah selesai?